Kita patut bersyukur karena kita telah diperkenankan Tuhan menikmati bulan Juni 2023. Artinya kita sudah hampir separuh menjalani tahun 2020. Keberadaan kita merupakan mujizat Tuhan. Amin. Jadi tanpa kita sadari, sebenarnya kita yang ada hari ini, yang hadir beribadah hari ini, kita lah orang-orang yang sedang menikmati dan mengalami mujizat Tuhan. Coba kalau bukan mujizat Tuhan, kita mungkin tidak ada hari ini. Yang kedua, mujizat Tuhan yang sering kami sampaikan di sini adalah bukan semata-mata kita mengalami ketika kita dalam pergumulan, kita berdoa, mujizat Tuhan nyatakan, kita lepas daripada pergumulan, itu bagian daripada mujizat. Lalu kita sakit didoakan sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat misalnya. Tapi itu mujizat kecil yang tidak berdampak menghantar kita kepada kekekalan jika kita tidak memiliki iman yang teguh. Tapi mujizat yang sesungguhnya yang terjadi adalah seperti yang akan saya sampaikan kepada kita hari ini, di mana kita sedang diubah menuju kepada keserupaan dan kesempurnaan sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Sebab kalau kita menghendaki surga, maka kita harus menjadi seperti Kristus. Karena itu banyak orang mendambakan surga, mendambakan kekekalan, tapi Kristusnya dikesampingkan, saudara, diabaikan. Padahal Kristus itulah surga. Itu sebabnya visi gereja kita, Gereja Bethel Indonesia adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan inilah yang akan saya sampaikan kepada kita, yang saya ambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 32. Di dalam ayat yang kita baca tadi, saya bagi dalam 3 pokok bahasa atau dibagi dalam 3 fase kehidupan, yaitu kehidupan kita di masa lalu, kehidupan kita sekarang sedang kita nikmati, dan kehidupan kita esok dan seterusnya. Ayat 17 sampai dengan ayat 19 itu berbicara tentang hidup masa lalu sebelum kita mendeklarasikan diri kita sebagai pengikut Kristus, sebelum kita ada di dalam Kristus atau kita masih di masa-masa kegelapan. Sedangkan ayat 20 sampai dengan ayat 24 itu berbicara tentang kehidupan kita yang sekarang, yang sedang ada, tanda petik katanya, di dalam Kristus. Dan ayat 25 sampai dengan ayat 35 itu berbicara tentang kehidupan esok atau kehidupan yang akan datang, dan seterusnya sampai kita menutup mata. Apa yang ditulis oleh Paulus di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 19 itu adalah gambaran dari kehidupan kita sebelum kita ada di dalam Kristus. Saya dulu sebelum di dalam Kristus, saya juga memiliki pikiran seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Kita dulu, saya sangat sedikit pun tidak punya pikiran untuk menjadi hamba Tuhan, atau menjadi gembala, atau menjadi pendeta. Karena 30-40 tahun yang lalu, kita tahu penginjil di daerah Kalimantan identik dengan ketiadaan, identik dengan segala kebersahajaannya. Kata kasarnya identik dengan kemiskinan, dan itu saya sangat tidak berkehendak. Bahkan saya bercita-cita dulunya ingin menjadi seorang yang beruang banyak. Itu pikiran saya. Seperti yang ditulis oleh Paulus di dalam ayat 17 sampai dengan ayat 19 tadi. Itu saya dulu. Dan saya percaya juga kita dulunya demikian. Kita punya pikiran-pikiran yang seperti ini. Dan waktu itu saya memang tidak memiliki damai sejahtera.
Ya, saya akan sedikit kasihan. Mulanya saya tertarik menjadi Kristen adalah melihat persekutuan dari para penginjil ini tadi. Padahal mereka hidup bersahaja, makan apa adanya, tempat tinggal apa adanya, kendaraan paling ada sepeda ontel, sepeda yang ada besi di tengahnya itu gitu ya, yang agak tinggi gitu. Tapi kok mereka happy menjalani hidupnya. Di situ saya mulai tertarik. Akhirnya Tuhan tarik saya. Saya pernah belajar di salah satu sekolah teologi, tapi karena iman kekristenan saya belum matang, saya dikirim ke satu sekolah Alkitab. Tapi saya masuk ke kampus, saya pikir sekolah kita itu waduh, saya pikir nanti di kampus gambaran saya penuh dengan segala kesempurnaan, penuh dengan segala yang itu pikiran saya mau masuk teologi. Sampai di kampus, saudara, rupanya begini, sederhana sekali. Maklum dulu tahun 80-an. Saya sekolah dikirim ke salah satu sekolah yang cabang Singapura di daerah Sambas. Waktu itu sekarang masih tak. Ya. Lalu apa yang terjadi? Kampusnya lebih bagus, lebih enak dari rumah kita. Tidak pernah cari kayu bakar untuk masak. Waduh, begini. Akhirnya saya cuma 3 bulan saya lari dari sekolah. Saya lari dari sekolah itu, saya permisi sama staf pengajar, saya pamit di ruang kelas, ruang chapel, saya pamit sama kawan-kawan. Ya, saya gentleman, saya gentleman. Saya batas saya sampai ketua STT mengatakan kamu janganlah nekat. Dia nasihati saya, dikasih saya minum apa, saya bilang Pak maaf, apapun yang Bapak sarankan nasihat kepada saya tidak mempan, saya sudah final, putusan saya harus tinggalkan kampus ini. Itu saya lari ke Pontianak, saya pulang kampung. Dari Pontianak, saya kerja di salah satu perusahaan kayu, kira Ketapang, memang banyak duit. Ya. Saya bawa kodak, beli kodak satu, saya foto-foto karyawan kayu PT di situ, saya banyak duit. Tapi ketika saya banyak duit, saya merasa cukup. Di sanalah Tuhan proses saya. Saya digerogoti dengan penyakit borok bisul yang tidak pernah saya mengalami sakit bisul. Ada di bawah pantat, ada di bagian lutut, di bagian bagian induk jari kaki. Waduh, ngeri sedikit nangis. Sampai orang-orang bilang kamu kena hantu kayu katanya. Minta saya didukun, saya bilang tidak. Saya sadar saya salah. Saya harus kembali kepada Tuhan. Saya doa kepada Tuhan, jika Engkau sembuhkan saya minta ampun, saya minta maaf sama Tuhan karena saya sudah ingkar dari Tuhan. Tolong sembuhkan saya. Saya akan berhenti dari pekerjaan ini. Saya akan kembali lagi kepada panggilan-Mu. Maka tahun 85 saya daftar lagi di Pontianak. Di situ Alkitab Timur Jauh, sama cabang Singapura juga. Di situ saya menyelesaikan 3 tahun. Sampai ketika saya masuk kampus, orang bilang saya dosen. Karena waktu itu saya sudah berpenampilan parlente, jadi bag yang paling mahal saya beli. Dulu kalau bag Presiden Corolla itu kan tipis, itu punya saya. Sepatu Johnson yang mahal itu. Jadi pakaian saya, celana saya, baju saya, pakaian yang branded, jam tangan yang branded. Jadi saya disambut oleh dosen bagian kemahasiswaan. Itu mertuanya Pak Dolby Palit yang sekarang ada di sekolah cadat itu, dia jemput saya di terminal. Bayangkan saudara, saya merasa di atas angin, tapi di situ saya diproses sudah sampai hari ini. Itu kehidupan saya. Saya percaya kita semua mengalami hal yang sama dulu ketika kita belum menyerahkan diri kepada Kristus. Mati hidup kita penuh dengan kegelapan. Saya paling takut yang namanya mati waktu itu. Takut. Kalau sekarang enggak lagi. Saya merindukan Yerusalem baru. Haleluya, haleluya. Jadi ayat 17 sampai dengan ayat 19 tadi berbicara tentang masa lalu. Jadi saya percaya kita semua punya masa lalu. Tidak ada masa lalu kita yang secerah seperti kita harus. Kita semua punya masa-masa kegelapan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu dulu. Karena itu jangan lagi kita berputar kepada masa lalu. Baik kesuksesan kita, baik kegagalan kita, baik kehinaan kita, baik hal-hal yang nista kita perbuat, itu masa lalu. Kita harus hidup di kekinian dan hidup di
di masa yang akan datang. Itu yang harus kita pikirkan. Coba kita lihat dalam ayat 20 sampai dengan ayat 24. Saya akan bacakan buat kita. Tetapi kamu bukan demikian. Artinya kita tidak lagi seperti dulu. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini yang Tuhan mau ada pada kita hari-hari ini. Hidup di kekinian kita, hidup yang sekarang kita diingatkan Tuhan, kita diminta oleh Tuhan untuk membuang hal-hal yang tidak lagi berkenan kepada Tuhan, ya. Menanggalkan manusia lama kita. Saya tidak akan kupas apa manusia lama kita. Semua kita punya sifat-sifat lama. Semua kita punya sifat-sifat buruk dalam hidup kita. Manusia lama kita maunya menang sendiri, egois, tamak, serakah, dan hal-hal yang jelek ada pada kita di manusia lama kita. Dan Alkitab firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kita, menghendaki kita, menegur kita, menempa kita, agar kita tinggalkan itu sifat manusia lama kita. Sebab kalau kita sudah di dalam Kristus, tidak boleh ada dualisme di dalam diri kita. Tidak boleh ada dua penguasa dalam diri kita. Hanya ada satu penguasa yang kita izinkan berdaulat menguasai hidup kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya. Cuma sekarang kita melihat ada banyak sekali orang-orang tanda petik, orang-orang Kristen yang masih berputar kepada manusia lamanya. Padahal Tuhan sudah menghendaki kamu harus tanggalkan manusia lama, kamu harus buang manusia lama. Karena kalau kita masih berputar dengan manusia lama kita tidak akan pernah menikmati yang namanya keindahan dalam hidup ini. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita masih berkutat dengan manusia lama kita belum membebaskan diri dari kungkungannya, kita tidak akan pernah menikmati kenikmatan dan keindahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab mengatakan, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar perkataanku, kata Yesus, dan melakukannya. Jadi orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya adalah orang yang bersedia meninggalkan sifat-sifat manusia lamanya. Sebab kalau kita tidak meninggalkan sifat manusia lama kita, maka kita sedang ada di dalam hukum dosa seperti yang kemarin saya sudah sampaikan. Kenapa ada banyak orang-orang Kristen yang masih berkutat dengan kekurangannya, kelemahan, ketidakpercayaannya? Sehingga alasan aku manusia lemah, aku manusia kurang, aku manusia terbatas, dalam bagian takdirku, betulnya nasibku. Tanpa kita sadari, kita sedang ada dalam yang namanya kungkungan. Kita sedang dalam cengkeraman hukum dosa. Hukum dosa itu masih menguasai kita. Bagaimana kita bisa keluar dari hukum dosa yang menguasai kita? Caranya kita harus respon di firman Tuhan, respon di firman Kristus, bersedia, berkomitmen untuk kita lakukan firman, tinggalkan dosa. Tidak ada cara lain. Hidup adalah pilihan. Ya, hidup adalah pilihan. Kita mau pilih yang mana? Jadi hidup kita yang sekarang, Tuhan meminta kita untuk menanggalkan manusia lama kita. Saya akan bacakan lagi ayat ini. Ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, siapa Yesus, dan menerima pengajaran dalam Dia, dalam Yesus, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus,
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, manusia lama kita, harus menanggalkan manusia lama. Kenapa kita harus menanggalkan manusia lama kita? Karena akan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Salah satu kunci untuk kita bisa berhasil menanggalkan manusia lama kita, manusia yang dulunya kita dikungkungi oleh dosa, maka kita harus memberi pilihan untuk merubah pikiran kita. Ada dalam ayat yang kita baca, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Berkali-kali saya sampaikan di sini, pikiran kita akan mempengaruhi seluruh perihal hidup kita, bahkan termasuk roh kita, iman kita. Alkitab mengatakan kamu harus dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Gampang kan? Karena kalau kita ingin merubah hidup kita, mau merubah jalan hidup kita, maka rubah dulu cara berpikir kita, rubah dulu jalan hidup kita. Karena hidup kita adalah pikiran kita, pikiran kita adalah hidup kita. Maaf, saya tidak mengajarkan tentang psikologi bukan, tapi ini firman Tuhan. Kalau saudara ingin merubah jalan hidup saudara, saudara harus merubah jalan pikiran saudara. Karena hidup kita adalah pikiran kita adalah hidup kita. Bagaimana pikiran kita, begitulah hidup kita. Bagaimana hidup kita, begitulah pikiran kita. Hidup, pikiran kita bisa mempengaruhi keimanan kita. Pikiran kita bisa mempengaruhi penyembahan kita. Pikiran kita bisa mempengaruhi firman, tidak memiliki pengaruh apa-apa dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus atau firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, kalau kita ingin berhasil menanggalkan sifat-sifat lama kita, maka tanggalkanlah dulu pikiran kita yang dikubur oleh sifat-sifat lama tadi. Ya. Pikiran, kuncinya adalah ada di pikiran kita. Saudara, berhasil gagalnya kita, merana dan bahagianya kita, itu ada pada pikiran kita. Bagaimana jalan pikiran kita, begitulah jalan hidup kita. Jangan main-main, saudara. Kenapa orang Kristen banyak yang stagnan? Karena pikirannya. Banyak hidup orang stagnan dari dulu sampai sekarang begitu saja karena pikirannya. Karena itu kita yang hadir hari ini, jangan kita selalu berkata, udah apa, aku ini sekolahku tidak seberapa, aku tidak punya gelar, aku hanya SD, aku hanya SMP, aku hanya SMA, aku tidak memiliki kesempatan untuk kuliah. Jangan berpikir demikian. Bila saudara memiliki pikiran yang bagus, karena pikiran tadi adalah modal dasar dalam saudara meniti kehidupan saudara untuk menuju sebuah kesuksesan sesuai dengan harapan saudara. Sekali lagi saya ulangi, pikiranmu adalah hidupmu. Karena itu rubahlah pikiran. Pikiran kita juga adalah keselamatan kita. Bagaimana kita berpikir tentang keimanan, bagaimana kita berpikir tentang Kristus, kan itu berdampak kepada kekekalan. Jadi hidup kita sekarang ini, hari ini kita mengambil sebuah keputusan. Aku mau meninggalkan manusia lama saya, dan aku hari ini mengenakan predikat baru di dalam Tuhan. Amin. Jika tidak demikian, kita akan terus mendapatkan predikat sebagai orang yang belum berkenan kepada Tuhan. Kalau kita belum berkenan kepada Tuhan, Tuhan menghendaki kita menuju mengusahakan diri untuk menjadi orang yang berkenan di dalam pemandangan Tuhan. Karena itu setelah kita hari ini mengambil sebuah komitmen pilihan untuk meninggalkan manusia lama kita, hari ini kita berjanji, Tuhan,
Aku akan meninggalkan sifat-sifat lama saya. Pola pikirku yang keliru, yang tidak sesuai dengan perkenananmu, yang tidak sesuai dengan prinsip firman-Mu, akan aku buang. Aku memberi diriku untuk hidup sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Karena aku percaya hidupku sudah ada di dalam tangan Tuhan. Niscaya yang terindah yang akan Tuhan sedang sediakan bagiku. Karena firman Tuhan berkata, rancangan masa depan yang indah sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tapi untuk mendapatkannya kita tidak mungkin kita dapatkan hanya dengan kita berpangku tangan. Setiap hari kita tidak berbuat apa-apa, harus ada tindakan nyata. Amin. Karena seorang politisi pernah berkata demikian, harapan tidak akan menjadi nyata bila tidak ada aksi nyata. Harapan tidak akan menjadi nyata bila tidak ada tindakan nyata. Dan harapan tidak akan menjadi nyata bila tidak ada perbuatan nyata. Jadi harapan di dalam Kristus tidak akan menjadi realita di diri kita kalau kita tidak memiliki tindakan nyata, perbuatan nyata, aksi nyata, kebersihan kita untuk hidup di dalam firman Kristus, melakukan firman Kristus. Tidak mungkin, saudara. Kan ada orang berkata begini, setiap kali kita sekolah, kuliah harus jadi pegawai kantor. Jadi PNS, pegawai kantor, pegawai perusahaan. Saya katakan tidak harus demikian. Apapun yang saudara kerjakan, kalau saudara pintar, pikiran saudara berlian, saudara juga punya masa depan. Katakan amin. Apalagi kita sudah di dalam Kristus, Dialah pruden kita. Amin. Dialah jaminan hidup kita. Gak usah khawatir. Yang Tuhan minta kepada kita adalah kita harus hidup dalam tuntunannya. Itulah premi yang harus kita bayar. Saya katakan demikian. Hidup dalam Kristus berarti kita sudah menjadikan Kristus sebagai pruden kita. Dialah jaminan hidup kita. Dia analogikan sebagai sebuah asuransi. Kita masuk asuransinya surga. Dan Kristuslah prudensial kita. Tapi apakah kita bisa mengklaim kalau kita tidak bayar premi rutin, tidak bolong-bolong? Kan banyak orang yang sekarang mau masuk asuransi, ya kan? Baru bulan ketiga, tahun ketiga dah bolong-bolong. Nggak bisa. Kita rutin, ya. Dan asuransi kita dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Katakan amin. Tidak akan mengecewakan. Karena itu mari percayakan diri saudara kepada Tuhan dengan sikap kebersihan kita untuk menanggalkan manusia lama kita. Dengan kita menanggalkan sifat-sifat lama kita yang penuh dengan keberdosaannya, maka kita akan di dalam hari esok dan seterusnya. Kita baca ayat 25 sampai dengan ayat 32. Itu gambaran dari orang-orang yang sudah menanggalkan sifat berdosanya. Manusia lamanya sudah dia tanggalkan. Ini gambarannya, saudara. Ayo kita baca ayat 25 sampai dengan ayat 32. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah dia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Setelah kita mengambil sebuah keputusan untuk menanggalkan manusia lama kita, maka esok dan seterusnya kita harus berlaku seperti yang dikatakan dalam ayat 25 sampai dengan ayat 32 tadi. Ya, kita harus berkata benar, tidak ada lagi perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Apalagi tidak lagi memiliki sifat-sifat pemarah, sedikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Dibahasakan di sini, apabila kamu marah, janganlah sampai terbenam matahari. Artinya apa? Coba marah, suami istri marah, anak bapak marah, bapak anak marah, sampai 3 hari tidak bertegur. Itu sudah dosa. Itu sudah dosa. Suami istri marah, marah itu biasa, hal yang biasa sebenarnya. Tapi marah yang berdosa, manakala dipendam lama-lama sampai matahari terbenam pun marah, sampai dibawa ke tempat tidur, sampai tidak bertegur sampai. Itu tidak boleh. Bila pagi marah, siang hari selesaikan, biar malamnya bisa tidur enak. Katakan amin. Haleluya. Jangan dendam, maksudnya jangan dipendam. Sebab kalau amarah dipendam, ditambah dendam lagi, akan berdampak kepada fisik kesehatan saudara. Hati-hati. Kebanyakan dari penyakit yang menggerogoti kita itu disebabkan karena faktor daripada kehidupan kita yang belum benar. Karena itu jaga. Kita marah, tapi jangan dendam. Jangan lama-lama naruh sakit hati. Ya, apalagi berkata yang benar, sedikit-sedikit kata-kata yang tidak bagus. Saya pernah tukang siso kami beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu, saya perintahkan dia gesek kayu di kebun. Sedikit-sedikit dia ucapkan kata-kata yang jahat. Aku tidak suka dengan perkataan kamu. Ini kebiasaan tidak boleh saya bilang. Itulah katanya, udah biasa lagi. Saya bilang, tanggalkan. Mulai hari ini aku tidak mau lagi dengan kamu ngomong seperti ini. Saya bilang gitu. Itu hal yang sangat-sangat tabu di telinga saya bilang gitu. Tidak boleh ucapkan perkataan kotor. Ya. Ayo siapa yang latah lidahnya di sini? Ayo, ya. Hati-hati ya. Yang suka latah lidah itu membelok ke hal-hal yang seronok, itu harus dianggarkan. Ya belajar ya. Belajar berkata-kata yang tidak menjadikan kita berdosa karena perkataan. Haleluya. Apalagi saya akan kupas ayat-ayat ini, apalagi yang Tuhan mau, jangan beri kesempatan kepada iblis. Hari ini kan kita bilang, aku berdosa gara-gara iblis, aku berdosa gara-gara setan. Kan? Padahal setan, ya jangan juga. Makanya banyak orang, saya dulu kan ikut-ikutan doa Pantekosta Karisma. Setelah saya banyak belajar, banyak salahnya saudara. Doa Pentakosta Karisma. Dia berusaha bukan karena pengaruh iblis, tapi karena pilihannya. Kalau kita terus berdasarkan pengaruh iblis kamu berdosa, padahal kan memang dia sendiri yang memilih. Ya. Maka hari ini saya hati-hati kalau doa thanking gitu ya, thanking gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus, setan, kamu pindahkan keluar dari sini. Udah dipindah keluar apalagi dihancurkan, diremukkan, dipatahkan. Bagaimana dia keluar terus dipatahkan kan gitu ya? Lumpuhlah dia gitu ya. Doa yang kurang benar ya. Kami patahkan, kami hancurkan dalam Yesus. Kami tarik keluar. Bagaimana dia keluar kalau sudah patah? kalau sudah hancur, mana keluar ya? Sudah lah ya. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu tinggal buka-buka. Apa titik lemah kita? Ayo, sama-sama yang kepada kita hari ini. Di sanalah iblis bermain di titik lemah kita. Oke? Ayo, semua kita tahu titik lemah kita. Saya tahu titik lemah saya. Yang harus saya tutupi, yang harus saya jaga. Titik rentan saya tahu. Semua kita punya titik rentan. Dan di sanalah iblis akan bekerja. Di mana titik rentan kita? Di sanalah iblis manfaatkan. Jaga titik rentan kita.
Bila kita ingin tetap berkenan kepada Tuhan, kita tahu di mana titik lemah kita. Terus kita jaga. Katakan amin. Karena Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis di dalam titik rentan kita. Harus kita jaga, harus kita tutupi. Ya. Makanya saya setiap pagi berdoa begini, Tuhan, aku berserah sepenuhnya ke dalam tangan. Engkau yang berdaulat atas hidupku dan keluarga. Jaga hati, pikiran dan kehendakku dan kehendak kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendakmu. Jangan sampai kehendak kami yang dominan kami ikuti hari ini. Sebab kalau kita terlalu dominan dengan kehendak kita, kita sudah mengesampingkan kehendak Tuhan. Manakala kita sudah kesampingkan kehendak Tuhan, berarti kita sudah membuka celah di mana titik rentan kita, iblis akan bekerja. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada kita. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, ingat hari ini di mana titik rentan kita, titik kelemahan kita harus kita jaga. Saya mau katakan kepada yang gadis-gadis, titik rentan gadis-gadis di mana? Tahu nggak titik rentan kalian di mana? Tahu titik rentannya di mana? Boleh saya sampaikan? Ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu titik rentannya? Ada yang belum tahu? Atau ingin tahu? Saya mau sampaikan. Maka banyak yang gampang digombali. Orang yang baru kenal kemarin, gombali kita 3 bulan kemudian menikah. Tak tahu dia dari mana-mana, latar belakangnya gimana, pekerjaannya apa, profesinya apa, perilakunya gimana. Karena tadi dia mempengaruhi kita melalui titik rentan kita. Halo, gadis-gadis, hati-hati dengan telinga kalian ya. Kalau datang cowok-cowok gombal bilang kamu cantik, kamu glowing, kamu aduh, ayu, manis, lembut, udah mulai berdebat-debat hati. Wah, inilah orang yang sangat perhatian kepada saya. Mulailah kita mulai apa namanya? Daya pertahanan kita sudah mulai mengendor. Hati-hati sudah. Kelemahan anak-anak gadis adalah begini. Kalau dipuja-puji, walaupun cowoknya mongeng misalnya, walaupun dia tidak punya uang, kalau kata-kata yang gombal yang mematikan, saya dibisikkan ke telinganya, dia akan hancur, berkeping-keping. Titik rentan kita harus kita tahu supaya kita tidak terjebak dan terjerumus ke dalam dosa. Ayat 28, yang mencuri jangan mencuri lagi. Ini terlalu kasar. Ya artinya kita harus kerja keras, cari penghasilan yang halal. Hari ini kan dunia udah sangat edan. Kalau makanan haram ditakuti, penghasilan haram disenangi, kan gitu ya? Makanan haram takut. Kalau penghasilan haram, senang, ya senang ya. Jatuh segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, dan demikian pula segala kejahatan. Apa yang maksudnya kekecewaan, dendam, iri hati kepada seseorang, kepada orang-orang, orang berhasil kita rasanya tersaingi. Orang diberkati, kita rasanya tersaingi. Orang beli itu rasanya kita tersaingi. Ini harus kita buang dari diri kita. Ya, jangan ada sifat iri pada diri kita. Jangan ada dendam pada diri kita. Jangan simpan sakit hati pada diri kita. Jangan simpan dendam atau kepahitan pada diri kita. Tahu nggak kalau kita masih menyimpan sakit hati dendam kepada setiap orang, tanpa kita sadari, kita memberi racun kepada seseorang, tapi sebenarnya kita sedang meracuni diri kita.
Itu artinya. Makanya Alkitab mengatakan kita harus buat itu semua. Kalau kita mau ingin hidup plong, damai sejahtera Kristus menguasai hidup kita, hati kita, pikiran kita, roh kita, maka tidak ada lagi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan melekat pada diri kita. Ya. Sehingga hasilnya adalah ayat 32. Ayo ayat 32. Tetapi dalam kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni. Artinya di sini hidup kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Jadi untuk jadi berkat bagi orang lain tidak harus punya segalanya. Tapi dengan kita berpikir positif, kita taati firman Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, hidup kita benar, hidup kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan mengatakan kepada kita ayat penutup dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Yuk kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya sudah hafal ayat ini yang berbunyi demikian. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru datang. Oke? Dan inilah kondisi kita esok dan seterusnya. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Besok jangan lagi ada kata-kata yang negatif. Besok jangan ada lagi perilaku yang negatif pada diri kita. Tapi besok kita penuh dengan senyum manis. Amin. Ada damai sejahtera Kristus dalam diri kita. Percayalah, jika kita sudah dibaharui oleh kuasa Yesus melalui karya Roh Kudus, niscaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jika hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan, maka itulah kita akan mengalami keindahan dalam hidup ini. Dan jika keindahan dalam hidup ini sudah kita nikmati, maka percayalah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Artinya Tuhan sudah menjadi budaya kita. Katakan nanti kita bakal